Udah full. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Ibu ucapkan terima kasih. Untuk kelas 9 hari ini materi yang akan dibahas yaitu tentang bab berapa? Bab 3 tentang kedaulatan. Ya, tapi sebelum ke bab 3, Ibu akan bertanya terlebih dahulu tentang materi yang bab 2 minggu lalu yang kalian sudah pelajari ya. Bab 2 itu tentang pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, tapi sebelum itu Ibu bagikan dulu ke masing-masing kelompok. Ini ada buku paketnya. Ini buku paketnya. Silakan ambil. Tentang alinea ke-1. Coba. Alinea pertama. Nobita, tentang apa yang minggu kemarin yang setelah materi dipelajari, Nobita tentang alinea pertama apa maknanya? Coba dijelaskan. Menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia, karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Nah, itu adalah isi makna alinea pertama. Jadi, kemerdekaan itu adalah milik semua apa? Semua rakyat atau warga negara Indonesia. Yang alinea kedua, silakan kelompok Indah. Alinea kedua ini menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa ini telah sampai pada saat yang menentukan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebutkan kemerdekaan. Ya, untuk alinea kedua sudah disampaikan. Yang berikutnya tentang alinea kedua itu adalah berdaulat. Untuk teorinya, pertama teori kedaulatan Tuhan. Ini pengertiannya, penjelasannya bisa dilihat langsung.
mendiskusikan kedaulatan negara. Yang ketiganya, setelah mengamati tayangan video di layar yang tadi ditampilkan ya, kalian nanti bisa mendeskripsikan bentuk dan prinsip kedaulatan. Lebih jelas boleh nanti kalian menggunakan buku paket yang ada. Berikutnya, setelah mengamati video tadi, kalian bisa menyimpulkan apa tadi tentang bentuk-bentuk negaranya, terus prinsipnya seperti apa. Nanti disimpulkan bersama kelompok masing-masing. Terus yang terakhir, kalian bisa menyajikan hasil tentang yang tadi kumpulkan atau tentang yang kalian tadi simpulkan itu. Tentang apa materinya? Tentang kedaulatan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 ya. Terus ini untuk tugasnya, karena tadi untuk masing-masing kelompok, karena ini kelompoknya sudah seperti biasa seperti minggu lalu ya, kalian sudah punya kelompok masing-masing. Berarti ibu berikutnya tinggal membagikan untuk LKPD-nya, tugas kelompoknya. Ya, di sana ada berapa soal? 5. Nah, silakan nanti didiskusikan bersama teman-teman kelompoknya. Ini LKPD-nya atau lembaga kerjanya. Ini silakan di buku itu nanti bisa ditulis. Dari 1 sampai 5 itu kalian bisa mendiskusikannya. Pertama yang digunakan tadi di buku paket, terus juga tadi tentang video yang tadi sudah ditayangkan. Walaupun maaf ya, tadi videonya suaranya hanya di laptop saja, sangat kecil, portable-nya ada masalah ya. Ternyata dikira ibu nggak seperti itu stabil, padahal itu kabelnya harus diganti ya. Silahkan untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 didiskusikan bersama teman-temannya. Dari nomor 1 dulu. Pertama, apa yang dimaksud dengan kedaulatan? Ya, pasti sudah tahu dan tadi juga sudah menyimak di video, ada tayangan video. Yang berikutnya, apa saja prinsip yang dianut Indonesia? Indonesia-nya 1 kali ya. Sebagai negara kedaulatan rakyat. Nomor 3-nya, bagaimana cara melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan konstitusi negara. Yang nomor 4-nya, apakah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi. Dan nomor 5-nya, mengapa tiap negara harus memiliki kedaulatan. Silakan kalian bisa berdiskusi bersama teman kelompoknya untuk menyelesaikan tugas kelompok tersebut ya. Kalau misalnya kurang paham atau ada yang ditanyakan, boleh? Boleh. Kenapa Pak Pita? Ditulis di buku catatan atau Ya, di buku catatan jadi 1 kelompok 1 saja ya. Sok silakan. Terus nanti untuk hasilnya dipresentasikan ya tiap kelompok. Sok dilihat di buku ini, disilakan didiskusikan bersama temannya. Pertama yang nomor 1 dulu itu tentang hakikat atau definisi ya kalau kedaulatan. Sok silakan. Nah, ini untuk buku paketnya ada di sini ya. Kelompok 2 ada masalah? Ya, gitu. Silakan ya. Nah, ini udah kompak, yang satu lagi membacakan, yang satunya lagi. Nah, itu ya. Kelompok 3 ada yang ditanyakan? Ya, udah jelas ya. Untuk kelompok 4, nah seperti itu ya. Silakan kalian berdiskusi saja, terus bisa menggunakan itu paket ya. Videonya akan ibu tayangkan mengenai
Bangsa yang merdeka dan mempunyai kuasa untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak masanya sendiri. Pemerintahan berdaulat untuk mengelola segala sumber daya alamnya yang memakmurkan rakyat tanpa dicampuri oleh negara lain. Kedaulatan kedua, kekuasaan untuk berhubungan dan bekerjasama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Contohnya negara yang mengadakan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang atau perdamaian, dan ikut serta dalam organisasi internasional dan lain sebagainya. Teori-teori kedaulatan. Teori kedaulatan Tuhan. Teori ini merupakan teori kedaulatan pertama dalam sejarah yang mengajarkan bahwa negara dan pemerintahan memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal dari segala sesuatu atau cause prima. Teori ini biasanya dianut oleh raja-raja yang mengaku sebagai keturunan dewa, seperti Raja Mesir kuno, Kaisar Jepang, Kaisar Tiongkok, Raja Belanda, dan Raja Ethiopia. Teori kedaulatan raja. Pada abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Kekuatan raja ada di atas konstitusi dan tidak perlu patuh atau menaati hukum moral agama. Hal ini berdasarkan dengan peran raja sebagai representasi atau wakil Tuhan di dunia, menyebabkan kekuasaan raja berubah dari wujud tirani bagi rakyatnya. Teori kedaulatan negara. Teori kedaulatan negara merupakan kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan merupakan negara yang menjadi lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara karena hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara dan diabadikan pada kepentingan negara. Teori kedaulatan hukum. Berdasarkan teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukum menjadi pembimbing dan kekuasaan tertinggi dalam negara. Hukum bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Lalu negara bertugas melindungi hak-hak warga negara demi mewujudkan kesejahteraan umum. Teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat menyatakan rakyat merupakan kesatuan yang terbentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan memberikan sebagian kekuasaannya pada penguasa yang terpilih oleh rakyat, dan penguasa harus bisa melindungi hak-hak rakyat. Nah, itulah penjelasan mengenai kedaulatan NKRI berdasarkan beberapa sumber. Itulah tayangan video tentang materi kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Silahkan masing-masing kelompok bisa menyimpulkan dan mendiskusikannya. Lalu nanti terakhir mempresentasikan hasil kerja kelompok mengenai materi yang telah ditayangkan tadi. Silahkan anak-anak. Suaranya. Ini apa? Pasang dulu pocket kalau gitu ya. Kedengaran jargon teknis ditunggu sebentar. Nanti tentang kedaulatan bisa dibaca aja, lihat di videonya. Nanti untuk suaranya ditunggu aja ya sebentar. Kedaulatan ada yang keluar, kedaulatan
Kalau menurut Intan atau kelompok 3 seperti apa? Ini di sini aja kita maju. Diambil itunya hasilnya ya di bawah. Boleh diperjelas lagi misalnya untuk jawaban kedua gitu. Yang ini yang baca aja yang hasil dari kelompok. Akan menambahkan melengkapi jawaban dari kelompok 2 yang keduanya saja. Saya perwakilan dari kelompok 3 dari Intan menambahkan ya tentang asas-asas yang tadi yang tidak dijelaskan sama kelompok 2. Terima kasih untuk Dr. Lestari, Najwa dan berikutnya kelompok 1 atau kelompok 4 boleh. Indah silakan. Tadi untuk jawaban 1 dan 2 berarti udah sama ya, udah seperti itu menurut Binbodin juga. Silakan untuk nomor 3. Nomor 2 boleh ke depan. Pelaksanaan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia dilakukan dengan cara memberikan kekuasaan negara menjadi 3 daerah, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini sesuai pasal 4, pasal 20 dan pasal 24 UUD RI tahun 1945. Tepuk tangan dulu. Untuk kelompok 4 mempresentasikan nomor 3. Nomor 3 bagaimana cara melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan konstitusi negara, yaitu yudikatif dan legislatif. Nanti bisa lebih di kalian diperdalam lagi, terus dipelajari lagi ya seperti apa. Terus untuk tanggapannya kelompok yang lain, kelompok 1, kelompok 2, Novita, legislatif itu seperti apa, silakan dijelaskan. Yang nomor 3 yang tadi dari kelompok 4 boleh ditambahkan lagi. Yang ini yudikatif, terus yang eksekutif. Nah, yang tadi. Kita dipegang dulu. Maaf. Dan teman-temannya akan ditambahkan oleh Novita. Nih, silakan Novita dari kelompok 1 menjelaskan apa itu yudikatif, apa itu legislatif ya. Nanti kalian bisa mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita. Saya dari kelompok 1 akan menambahkan dari hukum menjelaskan dari kelompok 4 mengenai kekuasaan legislatif, eksekutif, sama yudikatif. Tepuk tangan dulu ya. Kekuasaan legislatif yaitu
sering disebut sebagai kekuasaan menjalankan pemerintahan dan kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Kekuasaan yudikatif sering disebut sebagai kekuasaan kehakiman.